Guru cerdas, guru hebat, guru mulia, guru Indonesia. Terima kasih Anda tetap membersamai dan tetap fokus dalam pembelajaran mengajar gaya motivator tema edutainment saat ini. Ketika ada yang bertanya, terus bagaimana Pak kalau kita fokus pada visual, nanti anak yang auditory dan kinestetik gimana dong? Mereka tidak terwadai. Atau yang lain, auditory kita fokuskan, tapi visual tidak terwadai. Terus gimana dong Pak? Atau gitu, kinestetik. Mereka harus buka gerakan, tapi kita hanya menampilkan video. Mungkin mereka juga tidak tertarik, atau kurang tertarik. Bagaimana dong Pak? Baik. Untuk menjembatani itu semua, maka saya berikan clue. Yang pertama, sebagian besar murid-murid kita adalah murid-murid yang visual. Suka melihat, suka menatap, suka menonton. Itu. Yang kedua, antara auditori dan kinestetik itu hampir seimbang. Namun, ketika Anda ingin mewadahi mereka semua, maka ada beberapa rahasia. Yang pertama, ketika Anda menampilkan video misalnya, menampilkan film misalnya, maka jangan biarkan video atau film itu berjalan sendiri tanpa komentar dari Anda. Jangan biarkan video itu sampai selesai benar-benar sendirian. Nah, kalau cerita lucu, Anda diem. Oke, Anda diem, biarkan mereka mengikuti alurnya. Kalau itu cerita lucu, pendek. Nah, setelah cerita lucu pendek selesai, mungkin orang-orang yang visual itu bisa tertawa langsung, auditory bisa tertawa dengan menangkap, orang kinestetik mungkin tidak begitu tertarik, walaupun dia sebenarnya juga ada unsur visual dalam dirinya juga. Nah, bagaimana mewadainya? Jadi, saya sarankan untuk film-film yang bercerita tentang inspirasi atau kisah-kisah yang keteladanan, maka Anda bisa memutar filmnya sambil juga menceritakan makna dari film itu. Memutar filmnya sambil juga memberikan nilai yang ada di film itu. Bisa secara bersamaan, ya. Bisa secara bersamaan. Jadi tidak serta-merta kita diem atau sekedar melihat, menonton tanpa memberikan komentar-komentar. Ketika Anda memperlihatkan video atau film dan juga Anda berkomentar atas film tersebut, maka orang-orang auditori pun menangkap dengan nyaman. Karena selain dia melatap, dia diberikan kebutuhan auditorinya dengan cerita yang Anda berikan. Dengan kalimat-kalimat yang Anda berikan. Itu membantu mereka. Dan bagaimana dengan anak-anak yang kinestetik? Nah, Anda memberikan video, orang visual memperhatikan, Anda bercerita, orang visual memperhatikan, mendengar cerita Anda, tapi orang auditori terbantu dengan statement ataupun kalimat-kalimat yang Anda berikan. Dan orang kinestetik akan nyaman ketika dia melihat, tapi ditopang dengan bahasa tubuh Anda. Jadi anak-anak Anda nanti bisa jadi ada yang memperhatikan fokus di filmnya, ada yang memperhatikan film sambil mendengar, orang auditori, ada orang sekilas melihat film, tapi mereka lebih tertarik dengan bahasa tubuh Anda yang benar-benar mencoba menerjemahkan film itu. Bisa juga setelah film selesai diputar, Anda baru menceritakan tentang maknanya. Tidak harus bertubrukan, tidak harus beririsan. Karenanya Guru Cerdas Indonesia, kalau Anda pahami ini, maka Anda benar-benar menjadi guru yang diterima, guru yang dicintai, guru yang dirindukan. Kuncinya adalah terus belajar dengan belajar terus. Melayani dengan hati. Mencintai dengan kekuatan cinta yang sesungguhnya. Dengan Anda mencintai profesi Anda, insya Allah Anda pun akan mencintai anak murid yang melengkapi kehebatan Anda di dunia dan menjadi investasi amal jariah Anda di akhirat. Saya Resa Majaya, senang membersamai Anda.